Di olahraga masyarakat juga mereka berkegiatan setiap hari, mengadakan latihan setiap hari gitu kan, kekompakan, keseragaman, keunikan. Kalau tidak dilombakan, kita khawatir mereka tidak akan Tidak tersalurkan ya. tidak tersalurkan. Jadi akhirnya kita salurkan melalui event ini namanya Forprov, gitu kan, Festival Olahraga Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jitu Studio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Gaduh Gifta di program Jitu Sport. Kali ini kita kedatangan narsum yang keren lagi. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini ada Pak Jasmara Bahar. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kembali lagi di Jitu Studio ya Pak ya. Siap. Nah di episode sebelumnya kita kan sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu kormi. Ya, di gambaran umumnya apa itu kormi, apa saja inorga yang ada di dalamnya, bagaimana. Pokoknya gambaran umum tentang kormi ada di episode sebelumnya. Teman-teman silahkan nonton, ada di channel Jitu Studio juga. Nonton dulu biar tahu ya. Ini kelanjutannya Pak. Kita sekarang mau bahas apa itu Forprov. Forprov. Iya, terima kasih Mas Gaduh. Forprov itu event olahraga rutin kita 2 tahunan. Ini event resmi kita tingkat provinsi. Namanya Forprov, Festival Olahraga Masyarakat Provinsi. Jadi Forprov. Kalau di nasionalnya ada namanya Fornas, Festival Olahraga Masyarakat Nasional. Nah, Forprov ini salah satu ajang seleksi kita untuk menuju ke Fornas. Gitu karena tahun 2027 itu nanti, tahun depan itu di Palu sampai saat ini gitu kan, kalau tidak ada perubahan. Pornasnya gitu kan tahun 2005 kemarin di Jawa Barat gitu kan, 2007 pindah ke Palu, Sulawesi Tengah. Nah, Forprov ini adalah salah satu ajang seleksi kita gitu kan. Banyak sih sebenarnya manfaatnya Mas Gaduh. Jadi bukan hanya sekedar ajang seleksi untuk menuju ke Pornas, tapi bagaimana Kormi Provinsi Banten itu menjaga ritme gitu kan pembinaan olahraga masyarakat di Provinsi Banten. Kalau kita gelar event ini secara rutin gitu kan, kita insya Allah kita bisa menjaga ritme perkembangan olahraga masyarakat dari sisi tanda kutip prestasinya gitu kan. Karena olahraga masyarakat ini memang banyak yang bilang ngapain nyari-nyari prestasinya, kalau prestasinya kan ke KONI saja. Betul, kita akuin, tapi di olahraga masyarakat juga kalau kita tidak jaga ritme dengan perlombaan-perlombaan, dengan pertandingan-pertandingan, ini kan inorganya butuh penyaluran. Mereka berkegiatan setiap hari, mengadakan latihan setiap hari gitu kan, termasuk senam juga kan ada lombanya juga. Kekompakan, keseragaman, keunikan, ketahanan daya tahan tubuh ini kan ada latihannya juga nih Mas Gadun. Ini kalau tidak dilombakan, kita khawatir mereka tidak akan tidak tersalurkan. Kalau sesuatu yang tidak tersalurkan mampet, ini kan berbahaya Mas Gadunnya. Jadi akhirnya kita salurkan melalui event ini namanya Forprov, itu kan Festival Olahraga Masyarakat. Mungkin kalau di organisasi sahabat kita, keluarga kita, kakak kita yang KONI kan namanya Pekan Olahraga Provinsi. Pro pakai P ya, kalau kita pakai F, festival gitu kan. Kenapa namanya festival? Karena kita lebih mengedepankan bagaimana semua olahraga masyarakat itu bisa gitu kan, dari senam yang sifatnya perlombaan gitu kan, terus dari olahraga petualangan tantangan yang sifatnya pertandingan, maupun dari olahraga tradisional gitu kan yang sifatnya dilombakan juga. Jadi itu. Nah, tahun ini gitu kan Forprov ini Mas Gaduh akan kita gelar di Kota Tangerang tahun 2026 gitu kan, karena tahun 2024 kemarin kita gelarnya di Anyer, kita pusatkan di Marbella gitu kan. Satu kawasan Marbella itu kita pusatkan di situ. Beberapa laginya kita sebar di wisata Anyer juga. Itu kan ada yang di Nusa Bali, ada yang di di pantai di dekat miliknya salah satu media besar di Indonesia, terus ada lagi yang di atas gunung.
Bahkan ada juga yang kita gelar di Cilegon kemarin itu ya. Lah apa itu inorga-inorga yang venue tidak memungkinkan kemarin kita gelar di Anyer, kita geser ke Cilegon. Misalnya BMX kemarin kan untuk mengangkat apa itu namanya tuh landasannya itu ya, skate-nya itu termasuk skateboard juga gitu kan tidak mungkin kan kita gelar di Anyer. Itu kan akhirnya karena adanya di Serang kemarin tuh di stadion yang sudah ada kita pakai di Serang. Yang skateboard gitu kan karena yang sudah ada di Cilegon gitu kan kita pakai yang di Cilegon. Jadi seperti untuk yang di Tangerang ini Kota Tangerang ini kita berharap semuanya fokuskan ke Kota Tangerang. Tapi memang ada beberapa inorga yang sedang sekarang mencari solusi gitu kan nanti mencari solusinya misalnya olahraga menyelam. Di kita ada menyelam juga Mas. Di Kota Tangerang itu nggak punya laut. Gitu kan tidak punya laut. Nah, kita cari solusi apakah nanti ketahanan menyelamnya itu kolam renang atau seperti apa, ini yang kita masih godok pertama. Yang kedua misalnya olahraga memancing, kan tidak punya laut juga karena kan olahraga memancing yang kita ini yang di bawah Inorga APRI ini di laut biasanya pancingnya pancing laut di tengah laut gitu kan. Tapi kan di Kota Tangerang kita memiliki beberapa danau, ada danau Cipondo, ada danau Situ Gede, ada danau Situ macam-macam lah. Apakah bisa memakai itu? Nah itu terus kembali lagi ke Porprov ini gitu kan. Ya seperti saya bilang tadi gitu kan bahwa bagaimana kita berusaha membina gitu kan agar teman-teman Inorga itu bisa memiliki rencana juga secara terstruktur dan masif gitu kan. Kalau kita tidak simpankan wadahnya, kita tidak siapkan wadahnya, khawatir ya mereka akan gimana ya, teman-teman di Inorga itu kan ya pusing juga kan, tidak punya saluran nih. Kita sudah latihan ada segala macam, sementara apalagi nanti akan ada Pornas itu kan di Palu, bagaimana untuk seleksinya dan segala macam ini itu. Makanya sudah kita rutinkan. Alhamdulillah dapat support juga dari Pak Gubernur gitu kan, dari Pak Andrasoni gitu kan, kita dikasih hibah tahun ini ada cukup lah untuk membiayai walaupun tidak besar gitu kan ya. Kalau di ukuran kemampuan kita, kalau melihat Inorga yang lain, olahraga yang lain, organisasi olahraga yang lain memang jauh kecil, sangat kecil lah yang kita pakai untuk Porprov ini. Bayangin saja Mas Gadu, selevel olahraga provinsi gitu kan, tingkat provinsi kita hanya menganggarkan 1,2 miliar gitu kan. Sementara Inorga yang akan bertanding itu sampai saat ini saja sudah 45 Inorga yang sudah siap dari 58 yang sudah berhimpun di Komi Banten. Jadi banyak kita ya seperti yang saya bilang kepada teman-teman, jangan menyerah, kita cari solusinya. Itu kan keterbatasan ini kita cari solusinya bagaimana, kita cari misalnya peluang-peluang yang lain, apakah kita bisa mencari sponsor, terus yang itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa bekerjasama dengan Dispora Kota Tangerang gitu kan. Dan alhamdulillahnya nih kabar baiknya seperti yang sudah saya sampaikan ke beberapa teman-teman media yang lain, bahwa kita alhamdulillah mendapat support yang lumayan bagus, cukup bagus dari Dispora Kota Tangerang selaku tuan rumah. Nah sekarang ini teman-teman Dispora itu bersama Kormi sedang mengajukan anggaran untuk tambahan ini gitu kan, untuk penyempurnaan Porprov ini, kegiatan Porprov 2026 ini kepada Pak Wali Kota dan Dewan. Sekarang dibahas ya, mudah-mudahan sih kita berdoa bersama agar yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman Dispora Kota Tangerang bisa berhasil, sehingga Porprov di Kota Tangerang ini bisa sempurna, berjalan meriah ya. Berjalan meriah gitu kan. Memang kalau kita bandingkan besaran dananya dibandingkan dengan Porprov yang di Anyer ini hanya tidak sampai setengahnya gitu kan, 1,2 itu. Tapi ya ayolah, saya bilang kita sama-sama dengan segala keterbatasan kita manfaatkan, kita jadi keterbatasan itu jangan dianggap sebagai penghalang, tapi tapi sudah kita anggap sebagai motivasi kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banten melalui Kormi Provinsi Banten. Oke, tempatnya tadi kan di Tangerang ya Pak. Tangerang. Untuk tanggalnya kapan Pak? Ya, Mas Gadu, ini perlu saya sampaikan juga nih sebuah informasi penting nih kepada teman-teman Inorga, khususnya bahwa teman-teman Dispora Kota Tangerang itu
sudah mencanangkan untuk saat ini ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Itu akan kita mulai di tanggal 7 November sampai di tanggal 10 November, jadi 4 hari. Dari 7, 8, 9, 10 4 hari. di bulan November ya. Saat ini teman-teman gitu kan, walaupun belum kita bentuk kepanitiaan secara utuh, baik di Kormi Banten maupun di Kormi Kota Tangerang, tapi kita sudah melakukan gerakan-gerakan untuk menuju ke November itu. Misalnya kita sudah mulai mendata venue-venue apa saja yang bisa kita gunakan di Kota Tangerang, gitu kan. Meskipun saya selaku memang warga Kota Tangerang saat ini gitu kan, yang dulunya warga Serang gitu kan, pindah ke Kota Tangerang, mengetahui itu kan seperti apa kelengkapan di Kota Tangerang itu. Jadi kalau saya sedikit Mas, bahwa sekarang ini di Kota Tangerang itu untuk venue kita tidak perlu khawatir untuk venue Kormi ya, gitu kan, karena yang seperti yang saya bilang di sebelumnya, Kormi ini kan olahraga yang tidak memerlukan venue yang terlalu khusus sebagian besar, tapi ada juga memang yang memerlukan lapangan yang butuh spesifikasi khusus ya. spesial, misalnya panahan, airsoft, BMX, street soccer, itu juga skateboard kan butuh khusus. Tapi kalau misalnya untuk yang senam-senam gitu kan, Sekedar lapangan aja cukup bisa ya. di lapangan cukup, di lobby hotel cukup, di aula mall cukup. Makanya kan di Kota Tangerang udah kita inventarisir kemarin berapa mallnya, gitu kan, ada berapa ruangan hotel yang bisa kita berdayakan, terus ada berapa venue-nya milik Pemkot yang alhamdulillah gitu kan cukup banyak gitu kan. Di Kota Tangerang itu kan hampir semua kecamatan punya stadion mini Mas Gaduh. Belum lagi ada gor-gor sudah bertaraf internasional, misalnya Gor Green Lake ya, Gor Nambo gitu kan, yang kemarin dipakai oleh volley level nasional gitu kan. Jadi bisa kita pakai gitu kan. Belum lagi ada stadion Bentengnya yang bisa dipakai untuk apakah parade drum band, bisa panahan, bisa olahraga tradisional di situ gitu kan. Nah, terus ada lapangan tembak khususnya juga, bisa pakai panahan juga, bisa pakai lempar pisau untuk yang keamanan ya. Nah, begitu. Nah, memang yang seperti yang saya bilang di awal tadi, memang ada beberapa inorga yang sedang mencari solusi gitu kan, karena bukan lagi hanya terbatas, tidak ada. Contohnya ya tadi memancing kan nggak ada laut. Ya. Menyelam gitu kan butuh laut juga. Nah, itu sedang kita carikan solusi yang terbaiknya. Ya kalau memang danau bisa ya kita gelar di danau atau di kolam renang. Tapi kalau memang harus dipindahkan ke daerah lain, misalnya di Kabupaten Tangerang misalnya kan di Teluk Naga ada lautnya, bisa-bisa saja gitu kan, sepanjang inorganya tidak terlalu berat, korminya juga tidak terlalu berat gitu kan, dan atletnya juga atau pegiatnya juga tidak terlalu berat untuk menuju ke lokasi yang baru itu. Ini menarik pemirsa Jitu Studio, karena tadi ya selain di awal tujuannya kita ngobrol itu Kormi itu hadir untuk membuat masyarakat sehat ya Pak ya. Betul. Tapi tetap ada unsur prestasinya juga. Iya. Nah, dan selain prestasi tadi, ternyata di yang sebelumnya diselenggarakan di Anyer, berarti kan ikut menaikkan pariwisata juga. Betul. Ya Pak ya. Iya. Sekarang di Tangerang nih, sudah berapa titik yang direncanakan? Tadi kan ada beberapa mall, hotel dan lain. Apakah itu bekerja sama untuk tadi menaikkan pariwisata juga di sini? Iya, betul. Nah, ini keistimewaannya Kormi, Mas Gaduh. Jadi kalau kita mau bicara jujur gitu kan, keterkaitan Kormi dengan stakeholder yang lain atau bidang-bidang yang lain itu luar biasa. Di Kormi ini bukan saja sangat erat keterkaitannya, ini sangat erat keterkaitannya dengan bidang kesehatan, gitu kan? Karena kita tujuan kita adalah utama itu adalah kesehatan dan kebugaran. Itu yang pertama. Yang kedua, erat kaitannya juga dengan pariwisata. Itu kan bagaimana olahraga Kormi ini sebenarnya enak ditonton, gitu kan? Karena tidak membutuhkan lapangan khusus itu, sehingga bisa siapapun wisatawan pun bisa ikut bersama-sama berolahraga. Contohnya kemarin di Anyer
kita Forprov yang tahun 2024 itu. Iya, alhamdulillah gitu kan, walaupun secara grafik resminya kita belum dapat data meningkatkan berapa persen wisata lokal khususnya gitu kan. Tapi kami yakin gitu kan, memiliki keyakinan secara tidak langsung bahkan secara langsung juga gitu kan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Banten lokal utamanya gitu. Kalau Forprov ya beda, kalau Pornas mungkin nasional nanti yang akan datang. Nah, kaitan erat juga satu lagi adalah terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif, gitu kan, UMKM, gitu kan. Ketika Kormi ini sudah mengadakan event, itu masanya banyak, Mas. Senam itu, sekali senam itu, misalnya kalau kita ya bisa ribuan. Satu timnya jadi banyak ya. Iya, satu tim Lagi sudah banyak. dikumpulkan ya. Iya, jadi luar biasa. Belum lagi yang lain. Nah, ya, belum lagi penontonnya. Itu kan belum lagi keluarganya yang ikut ya. Jadi itu apa ya, imbasnya itu gitu kan bisa menghidupkan semua sektor, bukan hanya wisatanya, bisa juga meningkatkan ekonomi kreatif melalui UMKM. Nah, begitu juga di Tangerang. Nah, kesediaan Pemkot Tangerang itu kan khususnya di Dispora Kota Tangerang itu menjadi tuan rumah karena melihat itunya juga, peluang itu. Gitu kan, peluang itu yang karena teman-teman di Dispora Kota Tangerang itu sangat jeli dan sangat fokus. Coba lihat aja sekarang prestasinya luar biasa. Nah, mereka memandang, melihat, menangkap ini bahwa dengan kehadiran event Forprov di Kota Tangerang itu bisa meningkatkan seperti yang Mas Gaduh sampaikan tadi, tanyakan tadi, bisa meningkatkan minat wisata nggak? Bisa mendatangkan wisatawan nggak? Saya bilang, saya berani menjamin, menjawab di sini gitu kan, bisa. Kenapa bisa? Ya kita bicara dari sisi pegiatnya aja gitu kan, pesertanya sudah banyak. Puluhan ribu, kemarin di Anyar itu lebih dari 20.000 yang bisa kita hadirkan. Kan begitu. Begitu juga terhadap ekonominya gitu kan, makanya Pak Wali Kota wanti-wanti, coba gabung nanti ajak dengan Dinas UMKM, Dinas Perdagangan gitu kan. Pak Wali Kota Tangerang, Pak Sarudin, beliau memang asli Kota Tangerang gitu ya, asli pribumi Kota Tangerang, jadi sangat memahami banget keinginan masyarakatnya gitu kan, bukan saja dari lahirnya tapi batinnya beliau sangat paham gitu kan keinginannya. Jadi Pak Wali Kota Pak Sarudin sangat mensupport gitu kan event Forprov ini gitu kan, karena ya berdampak terhadap itu tadilah peningkatan wisatawannya, kunjungan wisatawannya walaupun lokal gitu kan, tapi kan walaupun lokal juga Mas tetap bawa duit tetap gitu beli, kan, tetap transaksi gitu kan, hotelnya gitu kan, jajannya gitu kan. Ya kalaupun tidak mampu membayar atau misalnya gitu kan kontingen dari daerah lain tidak bisa nginep di hotel bintang 5, kan ada bintang 4, bintang 3, bahkan bila perlu walaupun nginep di rumah penduduk gitu kan, tapi kan makannya tetap beli, tidak mungkin bawa misalnya dari Cilegon bawa beras atau bawa ikan asin, kan nggak, pasti belanjanya di sekitar situ begitu. Jadi saya sih sangat berkeyakinan bahwa Forprov di Kota Tangerang itu nanti bisa mengangkat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang, domestik khususnya gitu kan, juga meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di Kota Tangerang, karena tersebar itu tadi Mas, venue kita itu kan tersebar di mana-mana gitu kan, dengan jumlah 45 inorga yang sudah siap sampai saat ini aja, titik-titiknya menyebar, bukan hanya dipusatkan di Stadion Benteng nanti Mas. Nanti kalau Mas Gaduh bisa main ke Kota Tangerang, nanti hadir di Forprov itu nanti, coba lihat memang titik-titiknya banyak, bisa di Tangerang City. Nah misalnya kalau di Mall Tangerang City kan minimal toko-toko, pusat-pusat jajan yang ada di Tangerang City bisa, sekarang yang sudah rame, dengan adanya Forprov bisa lebih rame, bukan hanya pegiatnya, penontonnya. Ya dari banyaknya peserta dari Pak, ada berapa total inorga yang ikut ya di Forprov ini, dan itu kebanyakan dari kategori yang mana? Apakah kesehatan tadi ada yang tradisional ataupun yang
Petualangan yang mana itu Pak? Iya. Jadi sampai saat ini dari kemarin saya telepon Bang Rizal, Kepala Sekretariat kita, karena kita memang untuk pendataan beliau yang mengkoordinir gitu kan bersama kabit organisasi, terus dibantu oleh Mbak Ratna dan teman-teman yang lainnya juga gitu kan. Yang sudah menyatakan kesiapannya 45 ditambah 2, 47 lah gitu kan. Nah 2 ini belakangan kemarin bukan mendaftar ya. Mereka ini kan belum secara keanggotaan belum anggota penuh, tapi sudah siap secara 100% untuk terjun di Porprov. Karena syarat-syarat yang kita tentukan mereka mampu memenuhi. Misalnya sudah ada kepengurusan di 5 kabupaten kota, terus di Kota Tangerang juga wajib ada kepengurusannya itu gitu kan, sehingga bisa mewakili tuan rumah. Yang selanjutnya misalnya dari sisi pendanaan ya kita jelaskan bahwa kita tidak bisa mengcover semua yang dibutuhkan. Mereka siap. Oke, Bang Saikum, nanti kalau ada kurang-kurangnya kami bisa patungan. Itu luar biasanya di Kormi. Kami bisa patungan. Sukarelanya tinggi ya? Iya, sukarelanya tinggi. Bahkan ya itu tadi karena kecintaan, ada yang ya mantan-mantan bos-bos gitu kan yang sudah berusia lanjut gitu tapi pengen fokus di olahraga karena paham pentingnya olahraga itu, ya mereka fokus seperti itu. Jadi yang sekarang 47 Mas Gadu yang sudah menyatakan kesiapan, tapi saya optimis dari 58 yang sudah berhimpun di Kormi, insya Allah ya di atas 50-an lah gitu kan, karena ada beberapa inorga yang sekarang masih melengkapi persyaratannya untuk turun di Porprov itu. Sudah menjadi anggota Kormi, tapi misalnya begini kan, syarat yang kita tetapkan harus ada kepengurusan di Kota Tangerang. Oh ternyata mereka belum punya, mereka sedang bikin. Yang kedua misalnya venue-nya itu tadi gitu kan, yang belum tersedia bagaimana, karena ada misalnya contohnya begini, ada salah satu inorga, Bang Saikum boleh nggak kami gelarnya di Tangsel saja gitu kan, karena di sana sudah ada siap lengkap venue-nya, kami tinggal tanding. Nah saya bilang oke, nanti kita lihat dulu, ini kan keputusannya harus keputusan bersama, saya harus rapat dengan Kormi Kota Tangerang dulu, harus memberitahukan dulu ke Dispora Kota Tangerang gitu kan. Nah jadi kalau kata mereka oke, nggak jadi masalah selama kita tidak bisa menyiapkan gitu kan venue-nya, ya udah kita gelar di sana. Jadi intinya seperti itu. Oke. Ini kita masuk ke filosofi logo dan maskot. Oke. Maskotnya apa yang diambil untuk menjadi maskot Porprov 2026 ya? 2026. Nah, jadi, dan logonya, filosofinya Pak, boleh dijelaskan? Jadi ada beberapa pertimbangan yang sudah kita ajukan ke Pak Wali Kota gitu kan, karena kenapa harus ke Pak Wali Kota, karena sebagai tuan rumah gitu kan, kita tanyakan dulu ada binatang apa yang bisa kita jadikan maskot di Kota Tangerang gitu kan. Ada beberapa, kalau nggak salah ada 2, tapi yang paling terkenal itu namanya ikan bloso. Ikan bloso itu ikan endemik, itu ikan khas di Kota Tangerang gitu kan. Ini ikan bloso ini memang sudah pernah juga dijadikan maskot event olahraga pelajar kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, tapi setelah kita rundingkan bersama gitu kan, masukan dari Pak Wali Kota, coba kalau cari yang lain dulu gitu kan, kita Pak Kadispora berunding juga, rapat juga dengan kedua hal terkait, dinas terkait. Nah akhirnya kemarin di tanggal 7 Juli kalau nggak salah sudah diputuskan tuh Mas Gaduh, maskotnya itu tetap ikan boloso gitu kan, cuman kita variasi sedikit gitu ya, kita benahin sedikit. Jadi ini logonya nanti seperti ini jembatan atau pintu air 10 gitu kan, ciri khas Kota Tangerang ya. Gitu kan. Nah ini Sungai Cisadanenya, ini ikan blosonya itu seperti ini gitu kan. Ini maskotnya nih, yang ini nih. Kalau ini logonya keseluruhan. Siapa nama maskotnya Pak? Kalau ini maskotnya, ini kalau nggak salah ada yang lebih besar ini. Dinamai maskotnya? Ada nama. Si Bloso namanya. Si Bloso. Namanya Si Bloso. Ini maskot resmi Porprov Banten 2026 gitu kan. Ini filosofinya ada gitu kan. Dari intinya seperti ini, ada logo Korminya, ini Porprov 2-nya.
ini kenapa dia harus pakai ikat kepala, ini ada filosofinya semua, mana-mana warnanya juga seperti itu. Kita berharap dengan sudah adanya maskot dan logo ini, teman-teman Inorga gitu kan bisa lebih bersemangat gitu kan. Alhamdulillah sih sudah di pesan di status WA-nya teman-teman sudah mulai berkibar nih, sudah rame di Facebook, sudah rame gitu kan. Nah, sebagai simbol bahwa event ini, Porprov ini kita garap secara serius dengan keterbatasan yang ada, tapi tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mensukseskan Porprov ini, gitu kan. Sehingga bukan saja menjadi ajang silaturahmi secara tingkat provinsi, olahraga masyarakat gitu kan. Karena kalau sudah Porprov ini Mas, walaupun kadang-kadang nih, walaupun kita batasin kategorinya gitu kan, mereka tetap ikut. Misalnya kita batasin kategorinya 6 atau 7 kategori gitu kan, selebihnya itu ya Allah silakan biayain sendiri gitu. Mereka siap gitu kan, karena kan kalau kita mah kan kalau Kormi ini sebagai panitia penyelenggaranya itu kan kita memperhitungkan jumlah medalinya, jumlah bonekanya kan harus kita buatkan gitu kan yang dapat tambah lagi ya. Terus juga kan kita harus memikirkan hotel wasit dan jurinya, itu kan makan wasit dan jurinya, minum wasit dan jurinya, transportasi wasit dan jurinya, termasuk honor wasit dan jurinya juga harus kita pikirkan kan begitu. Nah tapi saya bilang kepada teman-teman nggak menjadi masalah, saya bilang penyelenggara membuka aja, panjang tidak memberatkan kita berdua nih antara Kormi dan Inorga, tidak ada yang memberatkan ya, ayo lebih dari 7 kategori ya silakan saja. Saya bilang kan nanti ya medalinya akan tetap kita akui, tapi mungkin fasilitasnya aja tetap dengan kemampuan yang ada di Kormi begitu. Jadi seperti itu Mas. Oke. Kita sudah bahas tentang Porprov ya. Ada satu closing statement dari Bapak mengajak mungkin atau pesan khusus atau mungkin atlet-atlet di luar sana yang belum bergabung sekarang jadi tahu ada Kormi, ternyata ada prestasinya juga nih, ada Porprov ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Gando. Jadi sahabat-sahabat gitu kan, rekan-rekan pecinta olahraga masyarakat, apapun olahraganya, kita bulan November ini akan menggelar Porprov, akan menjadi satu kesatuan di dalam Porprov, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Banten. Mari kita meriahkan, mari kita sukseskan gitu kan, agar kita bisa pertama bisa bersilaturahmi bersama, yang kedua bisa menjadi ajang seleksi kita juga untuk menuju Pornas gitu kan. Siapa tahu teman-teman bisa terpilih nanti untuk mewakili Provinsi Banten di event Pornas di Sulawesi Tengah gitu kan. Yang lebih pentingnya itu adalah bagaimana kita dengan event Porprov ini bisa membantu masyarakat sekitar, meningkatkan UMKM-nya, meningkatkan wisatawan juga di Kota Tangerang, dan ujung-ujungnya kita bisa tetap sehat, kita tetap bugar, sehingga kita berasa lebih bermanfaat dan berguna bergabung, berhimpun di Kormi. Jadi sekali lagi tunggu tanggal mainnya, tapi persiapkan dari sekarang. Inorga yang belum latihan, segera latihan. Pegiat-pegiat yang belum mempersiapkan diri, ayo persiapkan diri agar bisa maksimal di Porprov nanti di Kota Tangerang. Kota Tangerang sudah siap menyambut kita semua. Begitu tuh. Sekian pembicaraan kita di episode kali ini ya bersama Pak Jasmara Bahar. Sampai ketemu teman-teman Jitu Studio di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen.